Emang gak nyaman kan? Nyaman. Thank you. Next single itu. Nggak tahu. Yang pertama, Guns, Germs and Steel, Jared Diamond. Dia ngasih lihat kalau penjajahan itu terjadi ya karena lu tinggal di negara tropis, bukan karena negara lu lebih mundur atau lebih maju gitu. Ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol di dunia ini, lotrek kehidupan, dan buku itu bisa menjelaskan secara ilmiah dengan baik. Buku itu bikin gue percaya kalau sebenarnya di hidup itu nggak ada pilihan, sebenarnya ilusi aja. Karena lu terlahir misalnya sebagai agama A atau agama B gara-gara orang tua lu juga agama itu kan, dan itu bisa di trace back langsung sampai Afrika. Yang kedua, History of God, Karen Armstrong menjelaskan perjalanan sebuah keimanan yang lagi-lagi ya secara nggak langsung tanpa mendiskreditkan kepercayaan kalau ya banyak yang kita percayain sekarang itu konstruk sebenarnya. Gue saking ngefansnya sama dia dulu tahun berapa gue lupa, pas zaman gue kuliah awal dia datang ke sini, ada book session, gue datang, gue tanda tangan buku gue, kopi gue punya dia. Terus yang ketiga mungkin lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Raden Saleh, karena lukisan itu yang bikin gue punya nama Hindia. Yang pertama nyamuk. Karena buat gue nggak tahu ya, maksudnya gue juga bukan orang ilmiah gitu, cuman correct me if I'm wrong, setahu gue juga bahkan dia tidak menguraikan apapun gitu, jadi nggak ada gunanya selain ngasih demam berdarah dan semua penyakit lain dan bentol-bentol. Karena bahkan kecoa aja mengurai. Yang kedua, kanker, karena tingkat kematiannya masih sangat tinggi dan kita masih belum punya treatment yang sangat-sangat efektif untuk itu. Yang ketiga, Alzheimer. Menurut gue sangat menakutkan sih di saat karena di saat bahkan kalau lu hidup dan gak mikirin uang, yang lu punya cuma pengalaman dan memori kan, dan suatu saat lu bisa kayak sampai tua tiba-tiba hilang aja gitu, lu lupa semuanya, dan buat gue itu sangat-sangat menyedihkan. Buat gue artinya jadi setia adalah lu berani ngasih tahu orang terdekat lu kalau dia salah. Karena kebanyakan orang-orang udah makin dekat sama orang lain, dia jadi yes man, yang kayak iya sih kamu salah, tapi ada tapinya gitu loh, tapi dia juga salah gitu. Karena buat gue sebenarnya orang tuh cuman bisa dibilangin dia salah sama orang terdekat doang. Jadi kalau bisa lu sebagai orang terdekat seseorang nggak berani bilang dia salah, berarti ya lu nggak sebegitu pedulinya untuk perkembangan dirinya dia, bahkan terutama kalau di saat lu tahu kalau dia tuh salah gitu. Jadi gue selalu sangat mengapresiasi dia saat orang-orang terdekat gue bisa bilang kalau lu tolol, lu goblok, lu nggak boleh kayak gitu, yang as is aja. Karena buat gue lagi-lagi untuk lu bisa ngomong kayak gitu dan orang yang nggak tersinggung, lu perlu proximity yang deket banget sama dia, yang kayak nggak bisa sembarangan lu ngomong kayak gitu tanpa orang tersinggung kan gitu. Karena kadang-kadang kita cuma bercanda aja untuk ngomongin sesuatu hal yang mungkin harmless, tapi kalau lu nggak deket orangnya bisa tersinggung. Cuman kalau bisa lu deket gitu, buat gue lu punya privilege buat ngomong sesuatu yang mungkin nggak bisa diomongin sama orang lain ke orang terdekat lu. Dan buat gue itu salah satu contoh terbaik kayak kesetiaan sih. Lu percaya kalau dia bisa lebih baik lagi dan dia bisa berkembang, jadi lu harus kasih tahu kalau dia salah. Gue masih berusaha istirahat karena gue merasa kadang-kadang gue nggak pernah ngasih diri gue istirahat. Gue suka ngehukum diri gue sendiri kalau misalnya kayak gue ngelihat kerabat gue, bahkan orang terdekat udah bisa mencapai satu titik tertentu, di saat gue belum bisa bikin itu, atau di saat kayak gue belum bisa mencapai itulah dalam bentuk apapun gitu, walaupun gue nggak pernah ngasih lihat itu di luar. Karena di saat lu bisa tahu dan cukup bijak kalau uang itu sebenarnya bukan sesuatu yang penting-penting amat, tapi di saat yang bersamaan juga pengalaman dan memori yang lu punya suatu saat bisa direnggut kalau lu kalah lotre kehidupan dan lu tiba-tiba kena Parkinson atau lu kena Alzheimer. Bisa lu punya satu-satunya hal terakhir yang mewah yang bisa lu punya adalah lu tahu kapan harus istirahat. Karena dia di hidup modern ini, untuk lu bisa bangun tanpa dibangunin sama alarm aja itu mewah banget kan. Atau yang kayak buat lu tidur terus lu nggak ngelihat dulu nih kalender, besok gue harus ngapain ya gitu. Itu sesuatu yang mungkin buat gue hampir nggak mungkin. Makanya gue nggak pernah setuju kalau misalnya ada kayak cendekiawan atau pertapa dari aliran manapun bilang kalau ya orang-orang di perkotaan itu hidupnya tuh sebenarnya tinggal melepaskan diri dari kekayaan aja atau dengan hiruk pikuk duniawi. Lu bisa ngomong kayak gitu karena lu tinggal di gunung.
Kalau lu tinggal di apartemen lantai 6, lantai 12, lu nggak bisa ngomong kayak gitu. Kita nggak punya privilege itu gitu. Karena pada akhirnya buat lu dikubur aja lu butuh duit. Dan jadi yang kadang-kadang satu hal yang bisa lu punya dan bisa lu kontrol sebenarnya. Tapi gue merasa gue belum bisa kontrol itu ya ngasih waktu buat diri gue istirahat. Dan itu sulit sih buat gue, itu perjuangan seumur hidup aja.